Hei, kamu orang kaya? Iya. Tanahmu banyak banget sih. Kok kamu gagah banget sih? Berani-beraninya kamu mengakui tanah. Berani-beraninya. Akan berapa lama kamu hidup di bumi ini? Akan berapa lama kamu hidup di bumi ini? Hei. Nun sewu Mbah, munculnya Satrio Piningit nanti ini kan didamba-dambakan bisa menata zaman adil. Secara tidak langsung kompetensinya dengan alam itu mungkin ibarat Nabi Sulaiman yang memimpin seluruh makhluk. Nah, menurut sudut pandang lahir maupun batin panjenengan, kompetensi Satria Piningit ini sejauh mana, Mbak? Oh, wilahing jati nukuni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamun. Tapi uluk salamulyo atur bagyo Wisnu Nusantara. Saya mungkin agak sedikit menyimak gitu ya. Pertanyaannya kurang lebihnya itu. Apa Satrio Piningit ini bisa ngomong karo kewan gitu loh. Nah, terus bagaimana cara bicara dengan tumbuhan gitu, bagaimana bisa berbicara dengan binatang, tumbuhan, bahkan alam semesta ini gitu. Ya, yang saya anukan sebagai gambaran kecil begini kepada manusia, semanusia artinya, kepada manusia lah ya. Namamu siapa? Saya Joko. Joko. Kamu tahu nggak sejatinya Joko? Kurang lebihnya begitu. Hei bumi, kamu tahu nggak sejatinya bumi? Terus kerjamu untuk apa? Ibaratnya begitu. Ya sama juga sekarang kan masih banyak kita hidup ini kan, tapi nggak tahu hidup itu apa gitu maksudnya. Ya kan? Berbuat baik katanya kan. Baik, tapi belum tahu sejatinya baik. Nah ini penjelasannya sampai jauh sana nanti. Artinya memang kompetensinya ini dengan alam raya tidak sekedar dengan manusia saja, tidak sekedar dengan binatang saja, tidak sekedar dengan makhluk halus saja. Alam raya ini, ibaratnya air rembulan, matahari gitu loh. Koneksinya kayak kita antar manusia saja gitu loh. Kalau menurut saya demikian artinya. Tapi kalau untuk itu kan berarti batin gitu. Iya. Nggak mungkin berkata di depan. Oh ya, kita kenal dengan bangsa ini lah. Pak Jokowi itu kan, atau Donald Trump apa itu kan, seluruh manusia itu tahu ya. Kira-kira peraturan Pak Jokowi harus ditaati apa enggak? Harus dipatuhi apa enggak? Kira-kira begitu. Lah, amanah enggak gitu kan? Lah, ini nanti dipatuhi, mematuhi ada yang terpaksa, ada yang sukarela. Di saya ini nanti karena sukarela. Karena nilai manfaat mungkin didapat sebelum beliau menjabat, gitu loh. Kira-kira begitu lah kalau istilah sekarang. Sebelum Satrio Piningit ini jumeneng, ibaratnya sudah membawa manfaat. Artinya begini. Oke, corona saya berhentikan ya umpamanya gitu. Kan sudah membawa manfaat, artinya sudah membuktikan dulu gitu loh. Kurang lebih begitu. Sudah membuktikan dulu. Umpamanya kalau sekarang, Pak Anam baratnya. Kamu Pak Anam? Iya. Kamu tahu nggak sejatinya Pak Anam? Kembali lagi, Pak Joko. Tahu nggak sejatinya Pak Joko? Oh, saya ya Pak Joko gitu umpamanya gitu loh. Pak Joko itu ya saya lurah baratnya. Tahu nggak sejatinya lurah gitu loh. Terus sejatinya lurah itu apa? Nah, padahal kan satu, sejatinya Joko itu juga manusia.
sejatinya lurah itu manusia. Makanya umat yang satu begitu loh. Manusia itu kan umat yang satu. Anam itu kan diberi nama oleh orang tua, gitu loh. Nah, sejatinya Anam itu siapa? Sejatinya adalah manusia, kan seperti itu loh. Nah, ini yang penggamblangannya sampai sejauh itu, berarti. Kamu pohon pisang, iya. Sejatinya pohon pisang itu apa? Sejatinya pohon mangga itu apa? Tumbuhan kan, itu loh. Lah, sentral dari ini segala inti datnya manusia ini telah terangkum, inti datnya tumbuhan ini telah terangkum, sehingga dia merabawani. Ibarat matahari satu itu merabawani jagat raya gitu loh. Jadi intinya Sang Satria ini mengungkap jati diri setiap makhluk. Ya bintangnya, ya buminya, ya binatangnya, ya jinnya, itu loh. Kan ada jin, ada Gandharwa. Sejatinya kamu apa? Nah, sehingga esensi daripada makhluk halus itu sudah melekat secara seksama dengan Sang Satria Piningit ini. Alangkah mudahnya dia memberikan peraturan gitu loh. Beratnya kalau Donald Trump lockdown, nah ya lockdown taat betul karena dia telah membuktikan, ibarat umpamanya Satria Piningit telah membuktikan. Nanti mungkin redamnya corona bahkan sempat ibaratnya berhenti total, itu tidak ada corona lagi, bencana mungkin mereda atau bahkan total tidak ada bencana lagi gitu loh. Jadi telah membuktikan dulu sehingga bisa untuk mengungkap jati diri setiap makhluk. Contoh mengadakan peraturan, aturan lah ya, atau undang-undang umpamanya. Dia akan berkata, kamu orang kaya, iya, tanahmu banyak banget sih, kok kamu gagah banget sih, berani-beraninya kamu mengakui tanah, kapan kamu membuat? Sehingga makhluk ini akan tersadar, berani-beraninya, akan berapa lama kamu hidup di bumi ini, akan berapa lama kamu hidup di bumi ini, sadarlah. Umpamanya seperti itu, diantaranya artinya memang banyak hal yang peraturan yang sangat kontradiktif mungkin dengan keadaan sekarang, Mas. Gitu. Lagi banyak sekali aturan, tapi ya nantinya bisa mengatur karena bisa ndodok seleke. Ndodok seleke itu apa? Ndodok seleke ya memang bahasa Jawa susah sih ya. Mendisposisikan kamu manusia, kamu hidup berapa lama sih? Kamu bisa menciptakan bumi nggak? Kok berani-beraninya kamu mengakui bumi tanpa batas? Ibarat itulah keserakahanmu. Jangan engkau begitu, ibaratnya seperti itu loh. Wani-wani ini menungsa ngakuni bumi sedangkan hidup untuk sementara, ya kan? Kapan kamu menciptakan? Umpamanya seperti itulah. Memang aturannya nanti sangat kontradiktif, tapi juga rasional gitu loh. Nah, selama ini kan belum ada yang mengungkap sejauh itulah taruh. Wah, punya uang beli gitu loh. Nanti apa-apa. Ya kan, ya seperti itu karena memang belum ada yang bisa ndodok seleke. Berarti itu masalah kaitan dengan kalimat hak milik maksudnya dengan apa itu? Ya. Ya kurang lebih begitu. Contoh ya secara ini nantinya kan hukum suci, Mas. Contoh, saking kurang tahunya atau kalau kasarnya ngomong saking awamnya, umpamanya listrik saja ini sekarang daftar atas nama manusia, umpamanya Bapak Tirto Sumarto terdaftar sudah berapa puluh tahun, orang ini telah meninggal. Kira-kira kalau terjadi wan prestasi atau ketidaktepatan janji dalam membayar, yang ditagih ini siapa? Atas nama kan. Nah, kira-kira apabila itu telah meninggal dunia secara refleksivitas kehidupan yang kita tidak tahu, ini terkait nggak? Kira-kira begitu. Makanya nanti bergulirnya ini adalah hukum suci yang bisa mengungkap jati diri setiap makhluk, sehingga manusia akan serakah itu takut dengan akibatnya. Ketika manusia itu
akan membeli tanah seluas-luasnya untuk warisan. Dianggapnya itu adalah agar mungkin motifnya takut anaknya sengsara, anak cucunya sengsara gitu. Lah ini kan sudah melampaui batas gitu loh. Nah ini nanti ada gap dengan penjelasan-penjelasan yang mengungkapkan jati diri setiap makhluk. Namanya kembali lagi saya bertanya, Pak Anton ibaratnya, Pak Anton, kamu siapa? Ya, saya Anton. Namanya Anton itu siapa? Ya saya punya, ya saya pengusaha kok, saya kaya sekali, saya bisa apa saja itu. Pak Anton, satinya kamu manusia. Terus kalau manusia ada batasan nggak hidup di bumi? Ibaratnya seperti itu loh. Terus kamu hidup di bumi sementara atau selamanya? Terus berani-beraninya kamu mengakui bumi. Terus kapan kamu menciptakan? Nah, sehingga manusia itu apa ya? Terperangkap dengan apa? Sadar kodratnya, sadarannya, sehingga tidak ada istilah ngongso. Nah ini mungkin di antara tentunya. Di antara penataan ini timbul justru dari ungkapan apa? Mengungkap jati dirinya si manusia, ya, mengungkap jati dirinya si binatang, mengungkap jati dirinya itu jadi apa? Fungsionalitas. Urip ke mung sementara lah, cara kasarnya jangan ini, jangan itu, gitu, jangan ajak akan polah, begitu loh cara anunya. Orang ngongso-ngongso, ini loh kalau orang ngongso akibatnya, dan mungkin nanti akan menjelaskan sampai pada hukum-hukum batinnya. Artinya begini, sebab akibat resiko daripada orang yang mati masih punya apa atas nama sertifikat gitu loh. Ada ganjalankah di sana gitu loh. Makanya kan maaf kata ada orang yang sudah meninggal itu kuburannya jeblos gitu umpamanya, itu mungkin sampai itu kan bumi mawaciri kalau istilah itu. Nah, jadi intinya hubungannya ya tadi yang ditanyakan kan hubungannya apa sejauh mana ibaratnya apa kompetensinya dengan alam ini karena akan memunculkan pranataning jamanadil ya sejauh mana hubungannya. Jadi hubungannya itu sejauh mana Satria Piningit ini akan mengungkap jati diri setiap makhluk dan fungsinya dan mensadarkannya dan mendisposisikannya pada porsinya masing-masing. Ibaratnya tangan harus bisa jadi tangan, kaki harus bisa jadi kaki, jangan sampai kaki itu menjadi tangan, jelas tidak bisa. Itu kepala harus bisa jadi kepala. Hanya mendisposisikan rangkaian alam raya ini kan bumi juga di mana kepalanya, di mana anunya kan kita nggak tahu. Mungkin nanti beliaunya akan sejauh itu dalam apa? Memperang-perang, mendisposisikan begitu. Berarti yang dimaksud mengungkap itu kan tadi panjenengan mencontohkan, hai Pak Joko, hai Pak Anton gitu. Apakah dia menanyai manusia satu-satu atau mengungkap dalam bentuk ajaran atau dalam bentuk apa gitu? Ya, tentu saja ada bentuk semacam ajaran ya, tapi tidak populer, tidak populer artinya tidak doktrinasi gitu ya. Iya, tidak doktrinasi, tapi ajakan yang membawa caranya karisma yang ada apa? Sudah powernya ini sudah keluar dulu gitu loh. Powernya sudah dinampakkan, ibaratnya hujan berhenti, ibaratnya umpama gitu, berhenti betul. Kemarau panjang, hujan datang gitu loh. Ini kan apa ya istilah kelebihan karomah atau sabda jati itu nanti yang ibaratnya sudah betul-betul terbukti sehingga ini secara realistis ibaratnya Pak Jokowi menurunkan aturan, otomatis rakyatnya nggak ngomong langsung. Rakyat itu Pak Anton kan nggak, itulah ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa dimensinya yang nyumbuk yang merabawani kepada masyarakat ini nantinya adalah atas Saham Satria Piningit telah mengungkap jati diri kepada setiap makhluk, tidak cuma manusia saja, kepada binatang dan ratunya binatang, rajanya binatang gitu loh. Ibaratnya tumbuhan, rajanya tumbuhan, planet lain mungkin rajanya planet, ini telah terkoneksi dan telah terungkap jati dirinya oleh Satria Piningit ini. Sejauh mana fungsimu, sejatinya apa kamu, sejauh mana fungsimu, terus kita nanti akan kemana gitu, sebab kita semua itu makhluk. Nah ini apa
koneksitas yang bisa mutualisme dalam disposisinya masing-masing, terus ajakan kepada reka sampurnan. Reka sampurnan itu ya sempurnanya hidup dan sempurnanya matilah, cara kasarnya seperti itu. Jadi intinya mengungkap jati diri, mengajak kepada kesempurnaan hidup dan kesempurnaan hari akhir begitu. Dia itu sudah baik secara diketahui oleh orang lain maupun tidak, dia berhasil mengungkapnya dengan sendirinya dan kemudian mengungkap kepada orang-orang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung begitu. Iya. Jadi mengungkap secara privasi ya kepada inti bumi, ibaratnya setelah berkata-kata secara privasi gitu loh. Bumi ini kan makhluk, Mas. Apa buktinya? Ketika kita menaruh gabah, tukul, tapi ketika kita menaruh nasi, busuk gitu loh. Artinya ada tumbuhan ini karena hidup. Hidup itu juga ada makanannya gitu loh. Karena hidup kan punya makan. Sang Satria Piningit telah berkata, oh, kamu sebenarnya makanannya apa sih? Hei bumi gitu loh. Nah, terus ibarat sesuku saling mengerti, saling apa, sehingga koneksitas ini terus selamanya, sebab tidak ada permusuhan. Contoh, maaf ini kalau ada keterangan setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, mungkin bagi Satria Piningit, setan, kenapa sih kamu jadi setan? Sejatinya kamu itu setan itu apa gitu loh. Nah, terus ya udahlah, saya tahu kan, setan itu adalah anunya adalah api kan, jatinya gitu loh. Terus sedangkan raja api itu saya sudah mengetahui. Inti api. Inti api, you mau apa? Gitu loh. You menggoda terus dengan manusia, apa gunanya? Ibaratnya seperti itu, sudah koneksitasnya sampai jauh itu. Jadi tidak ada permusuhan, walaupun sudah tahu setan itu musuh yang nyata, tapi tidak memusuhi. Terjadi hubungan yang apa ya? Yang sinergi gitu loh. Ya fungsi setan berhenti dulu lah, ibaratnya seperti itu. Sehingga ini akan saya ajak dalam era ini, dalam suasana ini, dalam zaman ini, dalam fase ini, akan saya ajak kepada kesempurnaan hidup. Setan perlu sempurna nggak setan? Ya kan? Perlu pengampunan nggak? Sedangkan Satria Piningit itu telah bisa mengampuni dirinya dan telah bisa memintakan ampun kepada makhluk lain. Kira-kira begitu. Terus bagaimana caranya? Bahkan kalau kamu ingin mendapat ampunan, yang pasti begini caranya. Sudah bisa. Tinggal kamu mengikuti nggak? Kalau enggak ya niscaya tidak akan dapat ampunan gitu loh. Seluruh makhluk ini kan sebenarnya sedang menjalani untuk kembali gitu. Nah, kalau perjalanan ini sampai keliru, makanya saya sering mengatakan satu-satunya jalan untuk kembali kepada sorga, kalau istilah sana, satu-satunya jalan untuk kembali kepada kesempurnaan kepadanya, kalau menurut saya itu ya ketika kita hidup di bumi ini dan selesai tugasnya. Ketika kita hidup di bumi ini tapi hanya tahu kebaikan tapi tidak tahu tugasnya, baik itu kan ada tertentu, baik ada klasifikasinya juga, itu loh. Jadi baik klasifikasinya yang seperti apa, terus nanti kesempurnaannya dari kebaikan itu, gitu loh. Jadi memang ya apa, kalau di cerita itu berlebihan, mungkin kategorinya kalau Kanjeng Nabi Sulaiman kan dengan bangsa halus ini mungkin lebih kompleks. Artinya kompleksnya itu karena bisa saling mengungkap jati diri ini. Jati diri seluruh makhluk intinya seperti itu. Saya rasa demikian, terima kasih.